Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada di sini manggilnya ibu, kakak tuh ya. Kakak aja biar kayak pramuka, sistem Among. Baik Kak, di sini perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dalam mata kuliah kepramukaan. Adapun tujuan kami di sini ingin mewawancarai para kakak-kakak untuk bertanya mengenai kepramukaan, di mana khususnya kami di sini menanya mengenai materi metode dalam kepramukaan. Di sini kami akan menanyakan 9 pertanyaan, akan kami tanyakan secara bergantian. Untuk mempersingkat waktu, apakah kita bisa langsung saja memulai wawancaranya, Kak? Oke, untuk pertanyaan pertama kepada Neha dipersilahkan. Kalau di sini saya menanya tentang kode kehormatan, Kak. Karena kode kehormatan ada yang Trisatya, Dasa, Dharma, ya. Jadi bagaimana cara efektif untuk mengajarkan kode kehormatan kepada adik-adik yang Kakak saya. Mungkin Cara cara efektif. kode kehormatan secara efektifnya itu langsung di lapangan. Nggak kayak sistem menghafal suruh di rumah. Tidak, karena pramuka itu memang metodenya itu di luar ruangan. Nah, jadi lebih efektifnya itu kita belajar melakukan Secara langsung. Karena tidak sama ininya metode mungkin secara pendidikan ini formal dengan yang di ekstrakurikuler. Iya. Jadi seperti itu. Kita lebih dominannya di lapangan. Kalau mengajarkan itu. Seperti itulah cara kita. Berarti kalau khusus untuk kode kehormatan ada nggak kayak orang kakak ngasih nyanyi-nyanyian gitu, tapi ya untuk menghafal Dasa Dharma. Iya. Mungkin Kak Mar sering. Kalau untuk kode kehormatan itu, kakak mengajar ke adik-adik supaya mereka dapat dan bisa langsung memperagai. Dengan catatan kami bikin dengan lagu, dengan cara gerakan. Seperti itu kan kode kehormatan itu ada 8. Jadi kakak mengajar ke adik-adik itu dengan bernyanyi dengan metodenya, gerakannya ada, cara melakukannya ada, dengan datangnya orang dewasa itu ada. Nah, cara di ruangan terbuka itu ada. Jadi mereka tidak sulit menerima pelajaran dari kode kehormatan tersebut. Teorinya lagi. Nah, teorinya kalau kita buat dari 8 metode itu, kakak buat nyanyi kode kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang di alam terbuka. Iya, jadi kita datang orang dewasa, tanda cakep, satuan terpisah. Jadi di situ mereka sudah bisa menyimpulkan mana yang satuan terpisah, mana datangnya orang dewasa, mana yang untuk di lapangan dan di ruangan. Gitu kakak buat kode kehormatan. Oke. Langsung next pertanyaan berikutnya aja bisa kan Kak? Di sini materi belajar sambil melakukan. Pertanyaannya, bagaimana metode belajar sambil melakukan diterapkan dalam kegiatan pramuka? Jadi belajar melakukan. Belajar sambil melakukan. Ya, metode apa yang sudah pernah diterapkan? Di pioneering juga. Contohnya di pioneering. Kita melakukan semacam pembuatan tandu. Kita teori dulu nih. Ini bagaimana, simpul apa yang digunakan, bagaimana caranya. Nah, itu kan ada simpul pangkal dengan simpul jangkar tuh. Kita teori dulu. Nah, selesai, habis itu nanti baru kita melakukan. Melakukannya itu tadi kita bermain game. Jadi hitungan 1, 2, 3 mulai. Jadi anggota tuh bermain membuat tandu. Siapa yang selesai duluan? Berikutnya pada kakak-kakak, selanjutnya yang ini pertanyaan tentang kegiatan yang menarik dan menantang. Bagaimana sih cara menyusun kegiatan yang menarik dan menantang itu kepada para anak-anak pramuka SD di sini? Ya. Biasanya kita melakukan menarik dan menantang itu setiap pembina biasanya berinovasi. Berinovasi bagaimana kegiatan itu semenarik mungkin. Kita sistem berkelompok itu memang diramu.
diramu di dalam satu kegiatan yang menarik dan menantang. Satu contoh di pramuka kita ini seperti kegiatan bola berantai. Itu memang sistem bergu tuh. Jadi selain kita pengetahuan kepramukaan, kita mempelajari sistem berkelompok itu gimana. Nah, tinggalkan ego masing-masing. Inilah. Jadi seperti bola berantai yang kemarin kita lakukan, hanya semacam ini sama adik-adik, semacam edukasi tersendiri sama adik-adik. Itu bola ya, diluncurkan dari atas ke bawah, masing-masing berusaha menahan bola supaya jangan jatuh. Jadi semacam itulah. Jadi menarik menantang itu semacam game. Kita selalu belajar itu secara ini nanti akan kita lakukan game. Jadi si adik-adik itu tertantang dia. Karena kalaupun kita nanti materi secara ini pasti bosen. Betul. Jadi yang menarik menantang seperti itu dia. Cara menyusun untuk kegiatan menarik menantang itu dilakukan dalam bentuk game. Game, iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau pramuka itu kan biasanya dilakukan di alam terbuka gitu kan Kak. Nah, jadi bagaimana cara kakak-kakak ini memastikan keselamatan anak-anak saat melakukan kegiatan di alam terbuka? Karena kan ya kita tahu anak SD liar sekali gitu kan Kak. Gitu. Jadi bagaimana Kak? Insyaallah ini kalau masalah yang seperti tadi itu, kalau kami sih ada yang namanya senior junior. Jadi kalau kita sendiri menghadapi umpamanya 100 anak sih aman ya. Cuman kita fungsikan adik-adik senior itu untuk menjaga ketertiban. Nah yang kedua kita libatkan juga mereka untuk suatu kegiatan. Contohnya seperti tadi, kayak kami ada namanya undangan. Jadi kami mau tahu tuh apa yang kami sampaikan, apa yang kami ajarkan itu adik-adik itu udah paham dan bisa nggak mendidik karakter yang lain. Nah kebetulan tadi kami keluar, kami kasih kepercayaan sama senior untuk menjaga keamanan adik-adik ini. Kakakmu lihat, kakakmu pergi nih. Nah di satu sisi kan kita meninggalkan amanah dan untuk menjadikan dia sebagai pemimpin. Nah, jadi alhamdulillah kembalinya tadi kakak kemari, kakak tanya dengan guru yang kami tinggalkan, alhamdulillah aman. Nah, saking semangatnya mereka memberi materi ke adik-adik itu sampai yang namanya alat peraga yang kami tinggalkan ada yang patah. Namun seperti itu nggak jadi masalah, yang penting mereka sudah bisa ditinggalkan untuk menjaga adik-adiknya dan menjaga keselamatan. Insya Allah untuk di Al-Mustafa ya itu udah tersusun. Jadi berarti di pramuka ini bukan hanya diajarkan untuk berkelompok aja, tapi juga mandiri dan bisa punya jiwa kepemimpinan yang kuat ya Kak? Iya. Lanjut, Erlina boleh? Selanjutnya kan itu ada kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan. Nah, bagaimana peran kakak sebagai pembina dalam membimbing anggota pramuka? Jadi kehadiran orang dewasa ini dia harus mutlak gitu. Karena gini, kalau dia di pramuka golongan siaga itu kehadiran orang dewasa itu dia mencapai 100%. Itu golongan siaga. Golongan penggalang 100% juga. Tapi di golongan penegak nanti itu ada pengurangan. Tapi orang dewasa itu harus ada mendampingi itu. Jadi pola binaannya sedikit bergeser itu diinikan sama ambalan. Biasanya seperti, tapi orang dewasa tetap ada mendampingi. Jangan tidak, harus ada. Karena masa sekarang ini kan banyak tuh ya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Ya makanya kehadiran orang dewasa itu memang harus di pramukaan itu. Suatu hal yang mutlak. Mutlak. Walaupun dia sifatnya kalau di golongan penegak itu orang dewasa ini hanya pemateri seperti biasa, pelaksanaan di lapangan itu biasanya dewan ambalan atau apa. Itu tetap orang dewasa memantau, nggak boleh enggak gitu. Baik, untuk selanjutnya dari Dela.
Gini Pak, selanjutnya ada pertanyaan mengenai penghargaan berupa tanda kecakapan nih. Jadi bagaimana sistem pemberian tanda kecakapan di pramuka itu Pak? Baik, kalau mengenai tanda kecakapan itu kita kembalikan lagi kepada basic adik-adik masing-masing. Nah contoh, kalau seperti berkemah itu kan kita harus lihat, ya kan, dia sebagai apa dan dia memimpin sebagai apa. Nah tanda kecakapan itu kita nggak bisa kasih hanya cuma-cuma, kita harus tes tadi itu. Nah dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan praktek-praktek. Nah setelah mereka kita tanya jawab, mereka bisa menjawab, baru kita bisa kasih tanda kecakapan tersebut. Nah yang kedua, kita nggak bisa ngasih sembarangan tanda kecakapan, karena setiap tanda kecakapan itu pasti ada proses. Contoh, kalau dia renang, kita harus turun lihat, benarkah dia bisa renang, baru kita kasih tanda kecakapan tersebut. Nah, sholat berjemaah, apakah memang dia sudah bisa memimpin dan sudah bisa menjadi imam, baru kita kasih. Nah, semua tanda kecakapan itu minimal dia ada 5 di lengan sebelah kanan, tapi itu harus ada ujian. Nah, bertahap. Nah, itu cara pemberian pun sama adik-adik. Gelombang pertama seumpamanya kita tes di bagian renang. Pas kebetulan dari sekolah nih pergi kita ambil ujian TKK. Nah, kami udah berapa kali buat ke adik-adik ya. Nah, setelah selesai, nah kita lihat memang dia berhasil. Nah, tanda kecakapan itu harus kita beri dengan cara nanti pelantikan. Untuk selanjutnya Kak ada pertanyaan tentang sistem satuan terpisah. Nah, apa sih sebenarnya Kak tujuan dari sistem satuan terpisah dalam pramuka ini Kak? Jadi tujuannya satuan terpisah, memang pramuka itu dibedakan antara putra dan putri. Seperti kita ini. Kalau yang putri khusus mendampingi pramuka yang putri. Putra mendampingi yang putra. Jadi memang kita nggak bisa disatukan gitu. Tapi metodenya tetap sama, materinya tetap sama. Cuma yang memberi materi itu pendampingannya tuh berbeda-beda. Jadi seperti itu. Karena satu hal, kalau tidak dilaksanakan satuan terpisah, nanti hajabnya di saat evaluasi berkemah. Itu yang paling fatal. Nanti putranya dia juga, putrinya dia juga. Nah, timbullah hal-hal yang nggak diinginkan akhirnya. Itulah makanya di dalam pramuka itu satuan terpisah. Itulah Makanya dia. ada juga di SKU itu poin 12 kalau nggak salah. Dengan kode kehormatan tersebut. Jadi kita nerapkan ke adik-adik itu. Makanya ada gimana ya supaya menarik. Dan mereka tuh tidak hanya menghafal, tapi dengan ada lagu yang seperti kakak kasihkan tadi, mereka berpacu, enak juga. Nah nadanya apa? Boleh sih suka hati. Kalau kakak sih ngambil itu nada Abang Beca. Nah kesepakatan daripada pembina juga ada supaya menggampang Kak. Karena kembali lagi ke kami pembina-pembina, kami juga nggak bisa bikin adik-adik itu sesuka-suka kita. Kita dikursuskan. Nah, apa yang kita dapatkan, kita kembalikan lagi ke adik-adik. Kita di sana dibuat jongkok, ya adik-adik kita buat jongkok. Nah, makanya ada kode kehormatan itu dibuat satuan terpisah. Nah, satuan terpisah itu untuk membimbing adik-adik ini supaya bisa membedakan hal yang nggak enak tadi. Nah, kembali ke kakak tadi bilang, kalau kita ngecamp, kan kita pramuka, kita kan begini, kita kan begitu. Nah, kalau di paskibra sama di pramuka itu jauh beda. Kalau di paskibra itu bisa kumpul, nah jadi satu. Kalau di pramuka memang sudah dari aturan dasarnya itu memang ada satuan terpisah. Nah, makanya dibuatlah kode kehormatan itu. Nah, PDMK itu tadi kan. Berarti tujuan sistem terpisah ini sebenarnya adalah untuk menghormati kode kehormatan yang sudah ada itu. Iya. Selanjutnya, terakhir. Terakhir tentang kan ada sistem among ya dalam pramuka. Jadi ini balik lagi ke orang kakak dalam melatih bagaimana cara menerapkan sistem among tadi untuk membina karakter anggota pramuka siswa yang dilatih. Ya, sistem among ini kita sebenarnya metodenya tuh kita memberi contoh gitu. Kita beri contoh.
bagaimana adik-adik ini mencontoh kita. Apa yang kita bimbing itu harus mereka terima dengan baik gitu. Satu contoh dengan penampilan. Ini satu contoh dari sistem Among itu, penampilan. Bagaimana adik-adik ini mau mencontoh kita kalau penampilan kita tidak menarik. Kita mengajari, ayo lengkap, tapi kita nggak memberi contoh gitu, lengkap gitu. Nah, pakai baret, gitu. Tapi kalau pembina udah jelas pakai peci ya kan. Itulah salah satu contohnya. Nah, kita memberi contoh yang ini, yang baik pada adik-adik itu. Nah, dalam hal itu tadi, penampilan kita itu yang paling mendasar kali itu di pramuka. Kebanyakan ini pembina pramuka, dia mencontohkan sama adik-adik, dia nggak menggunakan kacu, tapi dia nggak menggunakan. Nah, di situ itu penampilan pertama memang ditiru dari anak-anak itu. Jadi sembari dari materi-materi yang ada dirangkum menjadi materi yang menarik, itu menjadi contoh mereka. Jadi bisa merubah karakter mereka tuh sebagaimana. Jadi mungkin hanya itu aja ya. Baik, sedikit kakak tambah juga yang mengenai tadi dibilang kakak tadi, ya kita harus mencontohkan diri kita dulu sendiri. Nah, contoh kayak kami nih, insya Allah mudah-mudahan kita menampilkan diri kita, adik-adik itu bisa lihat. Nah, di saat adik itu yang harus kita tegur, kita lihat jati diri kita dulu. Aku udah bisa menegur adik ini atau belum. Nah, kalau posisi kayak kakak gini, alhamdulillah tinggal peci ya. Selalu kakak contohkan di waktu saat upacara. Jadi kalau kita sudah mencontohkan diri kita, insya Allah adik-adik itu bakal berikut. Nah, jadi kalau umpamanya kayak dibilang kakak tadi, kita harus perintahkan gini, sementara diri kita nggak ada. Jadi sistem Among itu tadi harus kita kembalikan kepada diri kita juga. Nah, adik-adik itu bisa mengikutkan sistem kita. Nah, jadi apa yang kita ajarkan selaras dengan diri kita sendiri juga. Jadi ya kita kembalikan lagi, kalau kita pun mengajar di pramuka itu, ya kita harus lihat jati diri kita juga. Apakah aku udah rapi, udah bisa dicontohkan gitu. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kami di sini lagi menerapkan tentang atribut. Jadi karena bukan apa-apa, atribut itu sangat penting bagi adik-adik. Mau cakapnya kita kan posisi di sekolah nih, kok pas pulang adik-adik ya kan di luar gimana, kan pasti mereka lihat nomor budeknya gitu. Jadi mungkin sedikit itu aja kakak tambahin mengenai sistem Among tadi. Demikianlah telah selesai 9 pertanyaan kita tadi. Demikianlah hasil wawancara dari kami. Semoga ilmu yang diberikan ataupun yang kita sharing pada hari ini dapat menambah wawasan kami dari kakak-kakak. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak pembina yang telah menyediakan waktunya kepada kami hari ini. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil wawancara yang telah kami lakukan, keterkaitan antara kegiatan pramuka terhadap perkembangan profesi guru, kepribadian siswa, dan perkembangan sekolah adalah yang pertama, untuk perkembangan profesi guru, kegiatan pramuka dapat meningkatkan keterampilan guru dalam membimbing dan mengajarkan pendidikan berkarakter. Yang kedua, guru dapat mengikuti pelatihan KDM dan KFL untuk dapat menjadi seorang pembina pramuka. Dan yang terakhir, guru dapat menciptakan metode pembelajaran yang aktif melalui belajar sambil melakukan. Dikaitkan dengan kepribadian siswa, yang pertama itu adalah untuk menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian melalui Trisatya dan Dasa Dharma. Seperti kita tahu bahwa Trisatya dan Dasa Dharma merupakan bagian dari kode kehormatan pramuka. Kemudian yang kedua itu ada melatih untuk bekerja sama, berkompetisi, dan menumbuhkan rasa empati sesama anggota pramuka ketika melakukan kegiatan berkelompok. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan melalui aktivitas di alam terbuka.
untuk perkembangan sekolah, yaitu meningkatkan citra sekolah sebagai lembaga yang mendukung pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu membangun budaya disiplin dan kolaborasi di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan prestasi melalui lomba pramuka di sekolah. Demikianlah hasil observasi kegiatan pramuka kami di Madrasah Ibtidaiyah Al Mustaqoyah. Thank you for watching. Bye bye.